Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di atas rotan abu-abu itu, aura rusuh menyeruak, menyemburkan kekuatan dahsyat dan mendominasi, dan dalam sekali tebas cahaya perampokan itu berhasil ditaklukkan. Boom! Lampu perampokan, yang panjangnya lebih dari 10 kaki, pecah dan menghilang. Wanita berbaju warna-warni itu kaget, wajahnya yang cantik pucat, dan dia mendongak. Yang memegang rotan abu-abu itu adalah pria berjubah hijau yang baru saja menginjak laut. Ini. Matanya yang indah lebar dan luar biasa. Petugas lain juga terkesiap. Dan NBSP. Ini luar biasa? Boom! Tanpa menunggu semua orang bereaksi, di bawah jurang, raungan cahaya keluar, menyebabkan pagoda 1000 kaki bergetar hebat, goyah. Semua orang menjadi pucat dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi formasi terlarang. Tapi kali ini, kekuatan perampokan di bawah jurang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, mengalir deras seperti gunung berapi yang meletus. Dalam sekejap mata, pagoda 1000 kaki, yang diubah oleh kekuatan terlarang, muncul satu demi satu retakan dan mengalami kerusakan serius. 13 pelayan yang menjalankan formasi terlarang menderita serangan balik, atau batuk darah di bibir mereka, atau menjadi pucat, atau mengerang, atau sosok itu terhuyung-huyung. Seluruh formasi menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sialan! Kok bisa? Cepat kirim surat dan minta pendeta mengambil tindakan. Pelayan itu bingung dan menyadari bahwa situasinya serius. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Dentang! Di telapak tangannya, Xuan Huang Fortune Fin berubah menjadi pedang. Lalu, lengan kanan terangkat, dan bilah pedang mengarah ke langit. Boom! Dan NBSP. 13 penganut Tao semuanya tergerak. Dia dapat mengontrol dan menggunakan kekuatan asli dari Laut Kekacauan? Ada yang kaget. Jangan lupa, rekan Tao ini menyelamatkan nyawa rekan Tao, Ming He, di saat kritis. Seseorang berbisik, dan ketika dia berbicara, dia melirik wanita berpakaian warna-warni. Rekan Taois ini memang luar biasa. Wanita di Cai menanggapi dengan serius. Dia sangat berterima kasih kepada Su Yi, tetapi karena dia ingin menekan perampokan di bawah jurang, dia terlambat untuk berterima kasih padanya. Pelayan lain kebingungan. Mengingat bahwa ketika Su Yi pertama kali muncul, dia tidak menggunakan benda asing apapun, dan dia bergegas melintasi Laut Kekacauan dan menyapu seperti makhluk abadi. Saya juga ingat adegan di mana Su Yi menghancurkan Jiewang dengan satu pukulan dan menyelamatkan Ming He, seorang wanita berpakaian warna-warni, sebelum dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, sambil mengawasinya dengan pedang, dia menarik sumber kekacauan dari segala arah. Kaisar yang Anda pedulikan sebenarnya adalah keberadaan yang luar biasa? Ketika semua orang memikirkannya, Su Yi sudah melangkah maju dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Boom! Saat ujung pedang yang tumpul dan kuno itu menebas, sumber kekuatan kekacauan yang tak berujung itu seperti galaksi 9 hari yang meledakkan tepiannya, menebas ke dasar jurang. Kekosongan itu kacau, dan 10 penjuru bergetar. Dan NBSP. Dan kekuatan kekacauan yang perkasa tetap tak mereda, diisi dengan energi pedang, dan menebas ke dasar jurang. Boom! Dan NBSP, suka tenggelam. Hati ke-13 Taois bergetar, dan mereka semua tersentak. Pedang yang mengerikan. Dengan satu pukulan, cahaya perampokan di bawah jurang dengan kejam ditekan. Terima kasih atas bantuannya. Pria berbaju itu adalah yang pertama bereaksi, mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Pelayan lainnya juga mengucapkan terima kasih. Cara mereka memandang Su Yi jelas berbeda. Sebelumnya, saya buta dan sembrono dengan kata-kata saya, yang menyinggung rasa hormat sesama penganut Tao, dan saya berharap rekan-rekan Tao memaafkan saya. Khususnya pria berjubah kuning, dengan semburat malu di wajahnya. Sebelumnya, Su Yi berinisiatif bertanya, berharap mengetahui sesuatu. Tapi dia ditegur dengan tidak sabar, jadi Su Yi cepat-cepat pergi. Karena itu, pria berjubah kuning itu bersyukur sekaligus malu. Ini hanya masalah tangan, belum lagi, kecelakaan ini belum berakhir.
Suyi berkata, dia telah melangkah di depan jurang yang sangat dalam dan mengabaikannya. 13 pelayan Tao membeku di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka menjadi serius lagi. Ngomong-ngomong, kamu bilang tombak di bawah jurang baru mulai sering berubah dalam 6 bulan terakhir? Suyi bertanya dengan santai. Di bidang penglihatannya, kedalaman jurang tidak diketahui, dan sepertinya mengarah ke 9 keheningan. Sama-sama terlihat tombak melayang dan tenggelam di dalamnya. Tapi karena jaraknya terlalu jauh, jadi terlihat sangat kabur dan tidak jelas, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Bagus. Pria berbaju itu berkata dengan suara berat, 6 bulan yang lalu, daerah terlarang ini sudah tenang, dan tidak ada perubahan selama hampir 1000 tahun. Tapi dalam 6 bulan terakhir, tombak di bawah jurang sepertinya dirangsang dan dibangunkan dari kesunyian. Sebuah perubahan. Setiap kali ada perubahan, akan terjadi perampokan dengan kekerasan, berusaha keluar dari jurang ini. Juga, kekuatan yang dihasilkan oleh tombak itu semakin menakutkan setiap saat. Sampai saat ini, perubahan di bawah jurang benar-benar di luar imajinasi kita. Jika bukan karena bantuan rekan-rekan Taois barusan, saya pasti sudah ditakdirkan untuk membayar harga yang mahal. Lagi pula, pria berbaju itu terlihat beruntung saat dia takut. Suyi tenggelam dalam pikirannya. 6 bulan lalu, saat itulah dia memasuki area terlarang meteor abadi. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah berkultivasi di pulau terpencil di Laut Kekacauan. Tetapi di bawah jurang ini, tombak yang bukan milik era ini, tapi itu sering berubah. Apakah ada koneksi? Pada awalnya, Qin Chongsu datang untuk reinkarnasi, dan dia mengandalkan tombak perang ini untuk meluncurkan bencana yang memengaruhi alam bintang Xuan Huang. Bisakah tombak ini merasakan nafas reinkarnasi yang kumiliki? Suyi baru saja memikirkan ini, dan perubahan mendadak terjadi. Boom! Di bawah jurang, raungan yang mengejutkan tiba-tiba bergema. Perampokan seperti lava tiba-tiba meletus pada saat ini, lurus seperti tanah longsor dan tsunami, bergegas menuju puncak jurang. Semua penganut Tao ngeri, kulit kepala mereka kesemutan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka telah menjaga di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat perubahan mengerikan di bawah jurang. Napas seperti itu membuat mereka, para raja dunia, masuk neraka. Pada saat ini, Suyi mengerutkan kening, merasakan sedikit niat membunuh yang dingin, dan mengunci dirinya dengan kuat. Itu adalah nafas tombak perang itu, yang tercabut dari kedalaman jurang, seperti binatang buas yang sudah lama tertidur, menatapnya. Tentu saja, perubahan di sini ditujukan pada saya. Suyi akhirnya mengkonfirmasi hal ini. Dia tidak ragu-ragu, menghunus pedang di jalan tengah. Lautan kekacauan mendidih. Kekuatan primordial kekacauan di langit bergegas untuk menggunakannya, seperti angin dan hujan. Ia berkumpul di antara pedang Dao Suyi dan hancur. Pada saat itu, Suyi seperti penguasa laut kekacauan, dan sambil mengayunkan pedangnya, sumber kekuatan laut kekacauan bergegas ke depan. Sebagai lengan, boom! Tanah terlarang ini tidak teratur. Ki pedang Suyi bertabrakan dengan ledakan cahaya perampokan, dan semburan kehancuran yang mengerikan mengamuk, dan kekosongan di dekatnya runtuh. 13 pelayan Taois berani mengabaikan, dan mereka semua mendesak formasi terlarang untuk mencegah penyebaran kekuatan destruktif seperti itu. Hanya fluktuasi pertempuran itu, keterkejutan arai terlarang itu keras dan bergejolak, membuat mereka sangat tidak nyaman sehingga mereka hampir batuk darah. Bisa dibayangkan jika Suyi tidak menghalangi, pukulan ini saja sudah cukup untuk membuat pelayan mereka membayar harga yang tak terbayangkan. Mata Suyi menjadi dingin, dan dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Niat pedang yang tak tertandingi naik ke langit, menarik kekuatan sumber laut kekacauan, dan menebas ke dasar jurang. Retret setengah tahun ini telah memungkinkan Suyi untuk sepenuhnya mengintegrasikan kultivasinya ke dalam kekuatan Ki Ibu Xuan Huang, dan Ki spiritualnya setebal dan agung seperti kekacauan. Selain itu, dalam 6 bulan terakhir, ia telah menyimpulkan misteri aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang. Kekuatan kacau dunia menghasilkan keajaiban yang luar biasa, gema dan cocok. Selain anggur peramal Xuan Huang di tangannya,
Itu pada awalnya adalah bagian dari akar spiritual bawaan dari Xuan Huang Chaos, dan ia dilahirkan dengan kekuatan dari sumber kekacauan. Karena itu, meskipun Su Yi belum mencapai alam Raja Alam Dao, dia dapat mengontrol sumber kekuatan tempat ini sesuka hati di lautan yang kacau ini. Ini disebut, langit dan bumi adalah kekuatan yang sama. Segera, dengan tembakan kekuatan penuh Su Yi, cahaya perampokan yang keluar dari jurang ditekan lagi. Tapi sebelum para pelayan Taois itu bisa bernapas lega, nyanyian yang jelas bergema seperti retakan emas. Dentang. Pada saat itu, aura destruktif menyebar. Langit bergetar hebat. Lautan kekacauan mendidih dan kacau. 13 hamba Taois, semuanya meninggal, merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka, dan merasakan ancaman mematikan, seolah-olah bencana kematian akan datang. Di kejauhan dari laut kekacauan, Luyan telah menerima berita itu dan bergegas menuju sisi ini dengan seluruh kekuatannya. Ketika saya melihat fluktuasi kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas ini, keberadaan alam gua yang bertahan dari awal zaman kuno juga ngeri. Apakah tombak itu benar-benar dihidupkan kembali? Dalam keadaan kesurupan, Luyan seperti melihat pemandangan ketika bencana misterius pecah, seperti akhir. Bagaimana ini bisa? Luyan cemas dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Dia tahu betul bahwa jika tombak perang dibiarkan lahir, tidak hanya laut kekacauan yang akan dihancurkan, tetapi seluruh area terlarang meteor abadi dan bahkan Xuan Huangxing saat ini akan hancur. Dunia akan mengalami bencana yang tak terbayangkan. Saat ini, Su Yi tiba-tiba membunyikan tawa gembira dan sombong, hahaha, mulai hari ini dan seterusnya, reinkarnasi akan dikendalikan oleh kursi ini. Suara itu datang dari tulang tangan ramping dan seputih salju yang ditinggalkan oleh wanita misterius Luo Yao. Apakah itu pria yang berpura-pura amnesia? Su Yi mengangkat alisnya. Jangan menunggu dia untuk memikirkannya, di bawah jurang, tombak perang perunggu diselimuti roh peri, terbungkus dalam cahaya perampokan yang menyilaukan dan perkasa, bergegas menuju puncak jurang. Aura kehancuran seperti malapetaka hari kiamat tersapu. Dalam sekejap, tombak perunggu abadi menembus formasi terlarang dan bergegas keluar dari jurang. Ujung tajam dari tombak menerangi gunung dan sungai. Dan kekuatan perampokan yang mengerikan menyebar, dan para pelayan Tao di dekatnya terkejut dan terbang keluar. Tak terbendung. Di depan prajurit pembunuh tak tertandingi yang bukan milik era ini, raja-raja kerajaan itu benar-benar rentan. Jangan bunuh dia, tekan saja dia. Tiba-tiba, pada Su Yi, suara bersemangat terdengar lagi. Saya telah ditekan oleh wanita jalang itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak ingin itu berubah menjadi apa-apa. Dentang. Tombak perang itu sepertinya mengerti, menghasilkan teriakan yang jelas yang mengguncang langit, dan segera menyerang Su Yi. Su Yi mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. Kekuatan asli dari kekacauan bergulir meledak dengan energi pedang. Di bawah kekuatan tombak perang ini, pedang ini seperti gelembung dan pecah. Su Yi mundur dengan kasar. Tapi kekuatan yang dilepaskan oleh tombak ini menyebabkan dunia runtuh, dan sosok Su Yi seperti rawa. Dentang. Perampokan itu seperti air terjun, dan suaranya yang jernih seperti air pasang. Selesai. Di kejauhan, Luyan, yang baru saja tiba, melihat ini, hatinya tenggelam ke dasar lembah, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Dia telah melihat kengerian bencana misterius di awal, sekuat Raja Alam Gua, dan semuanya menghilang dalam sekejap. Dan sekarang, tombak ini mengincar Su Yi. Bagaimana ini bisa bertahan? Tombak datang dari langit, dan perampokan itu seperti air terjun, untuk sepenuhnya menekan Su Yi. Pada saat ini, Su Yi berhenti bergerak, dan ekspresi halus muncul di antara alisnya. Pergi dan kembali. Dia berbisik dalam hati. Hantu pedang Dao tersapu di antara alis Su Yi. Boom! Langit meledak. Tombak yang ditekan tampaknya telah mengalami pukulan yang mengerikan, dan menembak balik dengan keras, bersenandung dan bergetar hebat di udara. Luyan. Pelayan itu juga terkejut, tombak menakutkan mana yang diblokir? Apa? Dalam kotak perunggu di tubuh Su Yi, suara itu berasal dari tulang tangan yang halus dan seputih salju,
tidak lagi bersemangat, tetapi menjadi terpana. Langit dan bumi menjadi sunyi, dan semuanya suram. Lautan kekacauan yang semula kacau tampaknya benar-benar tertekan dan jatuh ke dalam keadaan stagnasi yang aneh. Tidak ada lagi ombak. Kekosongan yang runtuh dan turbulensi yang menyapu semuanya masih ada. Seluruh dunia ini seperti gambar yang aneh. Dalam gulungan gambar ini, sesosok pedang tergantung di bawah langit. Ini kacau dan tak terlukiskan. 9 rantai ilusi melilit pedang itu. Dan napasnya tidak jelas dan misterius, tidak terlalu menakutkan, dan bahkan tampak terkendali dan sederhana. Tetapi ketika mereka melihat hantu pedang ini, semua orang gemetar di hati mereka, dan jiwa mereka diam-diam tertekan, dan mereka merasa tercekik. Dentang! Auman tombak perang itu adalah yang pertama memecah kesunyian di antara dunia. Sungguh mencengangkan bahwa tombak ini merobek ruang dan melarikan diri ke kejauhan. Lari tanpa perlawanan. Semua orang tercengang. Bagaimana tombak yang menakutkan bisa ditakuti seperti ini? Hanya ekspresi Suyi yang menjadi lebih halus. Tombak gagal lepas. Sebuah kekuatan tak kasat mata memenjarakan 10 penjuru ruang. Tombak yang merobek ruang dan hendak melarikan diri, seperti ikan yang diceburkan ke dalam es, benar-benar membeku di sana. Perampokan dengan tombak dihancurkan dan dihancurkan lapis demi lapis. Lampu peri pada tombak dipaksa untuk kembali ke bagian dalam tombak inci demi inci. Dan dari awal hingga akhir, tombak perunggu sepanjang 2 kaki ini tidak bergerak, hanya suara dengungan seperti jeritan. Melihat ke kejauhan, hantu pedang Dao melayang di sana dengan tenang, tanpa menunjukkan gerakan sama sekali. Tetapi setiap orang memiliki perasaan yang tidak masuk akal, seolah-olah pedang adalah penguasa tertinggi, dengan dingin menyaksikan mangsanya berjuang dengan sia-sia. Dan kemudian, hantu pedang bergerak. Pedangnya agak kosong. Boom, ledakan, ledakan. Semua ini seperti pengunjung yang memegang pisau dan garpu, memotong daging yang lezat dan menarik di atas meja. Tidak ada yang tersisa. Semua ini membuat rahang semua orang yang hadir hampir terkejut, benar-benar tercengang. Bahkan sampai hari ini, kekuatan tombak ini masih cukup untuk dengan mudah mengancam kehidupan karakter di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan penganut Tao menjaga area terlarang ini, tetapi hari ini, hanya tersisa 13 orang. Mereka yang kehilangan nyawa semuanya terbunuh oleh tombak ini. Dan sekarang, ketika tombak perang ini lahir, semua orang memiliki perasaan putus asa seperti langit akan runtuh. Siapa sangka tombak yang ganas dan menakutkan ini bisa dikalahkan? Seperti mangsa yang rentan, ia mudah ditekan, dicincang, dan ditelan. Ada yang tidak kaget? Siapa sangka? Meskipun Suyi mengharapkan ini terjadi, ketika dia melihat tombak itu ditelan seperti makanan, dia masih sangat terkejut dan menyesal. Bagaimanapun, tombak perang itu adalah harta yang menakutkan, seorang prajurit pembunuh yang bukan milik era ini. Sayang sekali ditelan seperti ini. Aduh! Dalam sekejap mata, hantu pedang Dao tampak penuh dengan makanan dan minuman, berubah menjadi sinar cahaya, dan menyapu ke tempat di antara alis Suyi. Langit dan bumi sunyi, dan keempat ladang sunyi. Semua orang ada di sana. Emosi mengejutkan yang tak terlukiskan menyebar di hati semua orang seperti rumput liar. Badai yang dianggap sebagai bencana dengan mudah ditenangkan seperti ini. Semua orang merasa seperti mimpi. Begitu lama berlalu, kami telah menjaga di sini, dan kami tidak pernah berani berharap untuk sepenuhnya mengalahkan tombak perang itu, tetapi sekarang telah dihancurkan seperti ini. Pria berbaju itu tercengang dan tampak linglung. Jika rekan Taois itu muncul ketika bencana misterius itu datang, apakah mungkin untuk menulis ulang sejarah alam bintang Xuan Huang? Apakah mungkin untuk aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang? Dipukuli, patah. Akankah tokoh-tokoh kuno yang mistis itu terus menulis legenda? Seseorang bergumam. Dalam beberapa tahun terakhir, satu-satunya misi dari kami para pelayan Tao adalah menjaga tempat ini dan mencegah tombak perang keluar dari masalah. Sekarang, tombak perang ini tiba-tiba hancur, mengapa membuat orang merasa begitu? Bingung. Seseorang terlihat rumit. Semua ini tampaknya terlalu luar biasa.
Pelayan itu juga ditakdirkan untuk tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Jika Hong Tianzun ada di sini, saya tidak tahu bagaimana rasanya. Luyan juga tercengang, tidak bisa tenang. Tidak, mustahil. Secret War Spear yang kukirim cukup untuk membunuh dewa dan iblis dan menghancurkan kerajaan. Bagaimana bisa ditelan seperti ini? Di dalam kotak perunggu di tubuh Suyi, jeritan menusuk terdengar. Pada saat ini, melihat jiwa yang tersisa ini sangat marah, Suyi tidak bisa menahan tawa. Suyi mengkhotbahkan sebuah pemikiran, orang tua, ketika saya menjadi Raja Alam Dao, saya akan meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Sepertinya dia juga mengantisipasi bencana yang akan datang. Suyi melihat sekeliling, berbalik tanpa penundaan lebih lanjut. Kali ini, dia menikmati perjalanan dan berjalan-jalan di laut kekacauan. Awalnya, dia ingin menenangkan pikirannya dan memilih kesempatan untuk melarikan diri dari malapetaka hari ini. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi mengalami badai seperti itu. Sekarang setelah badai reda, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Satu-satunya penyesalan adalah tombak itu dimakan oleh pedang 9 neraka. Faktanya, sejak tombak perang keluar dari jurang maut, Suyi menyadari bahwa pedang 9 penjara, yang diam di lautan kesadaran, tiba-tiba terbangun dan berubah. Harus bersemangat. Rasanya seperti mencium bau hiu berdarah dan mulai lapar. Pada saat itulah Suyi mengingat sesuatu dalam ingatan penonton. Dulu, penonton melakukan perjalanan di tempat terlarang yang misterius di kedalaman langit berbintang, dan secara tidak sengaja menemukan kolam yang penuh dengan kekacauan dan keajaiban. Di kolam, teratai hitam mekar. Di tengah bunga teratai, ada bilah pedang hitam dengan aura jahat. Panjangnya hanya 1 inci. Saat itu, penonton sangat terkejut dan hendak melepas teratai hitam ini. Tanpa diduga, teratai hitam ini tiba-tiba bermutasi. Batang berubah menjadi badan pedang, akar teratai berubah menjadi gagang, daun teratai berubah menjadi peta Tao dan menyatu menjadi badan pedang, dan bunga teratai berkumpul di bilah pedang-pedang di tengah benang sari. Dalam sekejap, teratai hitam itu berubah menjadi pedang Dao, iblis itu mengerikan, pola Dao lahir, dan itu penuh dengan fluktuasi bencana seperti tabu. Pada saat yang hampir bersamaan, pedang 9 penjara mengalami perubahan, dan itu pertama kali muncul atas inisiatif, menekan pedang teratai hitam ini dalam satu gerakan, menelannya. Ini juga pertama kalinya penonton melihat pedang 9 penjara mengambil inisiatif seperti itu. Setelah fakta, pengamat menyimpulkan satu hal. Pedang 9 penjara mungkin juga perlu menarik kekuatan untuk menambah kekuatannya sendiri. Selain itu, harta yang dapat membuat pedang 9 penjara mengambil inisiatif untuk menyerang jelas bukan jimat dalam pengertian umum. Setelah kejadian ini, penonton mencari beberapa harta langka yang bisa disebut puncak langit berbintang. Tanpa kecuali, itu sama sekali tidak membangkitkan minat pedang 9 penjara, dan tidak merespon sama sekali. Tampaknya, harta langka kelas atas itu, untuk pedang 9 penjara, tidak memenuhi syarat untuk menjadi makanan bergizinya. Memori masa lalu inilah yang membuat Suyi merasa sedikit berkonflik dan sedikit halus ketika menghadapi tombak perang barusan. Ini dapat dianggap sebagai makanan oleh pedang 9 penjara, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa tombak yang bukan milik era ini memang harta yang sangat berharga. Ini jarang terjadi di dunia. Disinilah Suyi merasa bertentangan. Karena dia tahu bahwa tombak ini pada akhirnya akan dimakan oleh pedang 9 neraka. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.